Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perencanaan, pendirian, dan pengelolaan lembaga pendidikan LKP atau bimbel. Selanjutnya, disusun oleh kelompok 6. Yang pertama ada Dewi Setiawati, NIM 320. Yang kedua ada Anissa Aulia Piarani, 329. Yang ketiga ada Anjar Anggita Risa Songko, NIM 330. Dan yang keempat saya sendiri Uswatul Hasanah, NIM 334. Dan yang terakhir Imam Fikri Alfani, NIM 345. Selanjutnya, pengertian lembaga pendidikan LKP atau bimbel. Kursus atau biasa dipanggil lembaga kursus dan pelatihan adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar mengajar seperti halnya sekolah. Bimbingan belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal. Slide selanjutnya. Bimbel dikelompokkan berdasarkan penyelenggaranya. Berdasarkan penyelenggara bimbingan, ada dua jenis bimbel di luar sekolah. Yang pertama, bimbingan melalui lembaga pendidikan. Dalam bimbingan melalui lembaga, metode pembelajaran yang dilakukan adalah secara klasikal, dengan jumlah anak yang dibatasi dan materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh lembaga bimbel tersebut. Biaya bimbingan untuk bimbingan ini lebih murah dibanding dengan private. Hal ini karena jumlah seluruh biaya dibagi atau ditanggung bersama dengan seluruh peserta bimbingan. Yang kedua ada bimbingan melalui lembaga private. Pada bimbel private, jumlah peserta yang mengikuti bimbingan jumlahnya lebih sedikit, yaitu berkisar antara 1 sampai 3 orang anak. Materi yang diberikan lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya, materi yang dibahas adalah materi yang dianggap sulit oleh peserta bimbingan. Slide selanjutnya. Nah, tingkatan layanan bimbingan belajar yang dilakukan oleh tutor mengikuti tingkat sekolah siswa yang bersangkutan serta disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Antara lain, A. Bimbingan belajar bagi pelajar SD atau sekolah dasar meliputi bidang mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar. Yang B. Bimbingan belajar untuk siswa SMP atau sekolah menengah pertama memberikan bimbingan belajar yang diajarkan untuk seluruh mata pelajaran maupun sebagai mata pelajaran yang kurang dikuasai siswa SMP. Yang C. Bimbingan belajar untuk siswa SMA atau sekolah menengah atas memberikan bimbingan belajar yang diajarkan pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas untuk seluruh mata pelajaran ataupun sebagian mata pelajaran yang kurang dikuasai siswa SMA. Slide selanjutnya. Nah, aturan-aturan yang ada. Satu, lembaga pendidikan nonformal atau LPNF merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang diakui dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. LPNF diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal seperti mendirikan lembaga pendidikan. Fungsi dari LPNF adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Slide selanjutnya. Aturan untuk mendirikan lembaga pendidikan non-formal atau LPNF antara lain yang pertama ada membentuk wadah yang sesuai dalam menjalankan lembaga kursus. Yang kedua, urus dokumen legalitas jika menggunakan badan hukum PT. Yang ketiga, penuhi syarat administratif untuk memperoleh izin pendirian. Yang keempat, perhatikan standar sarana dan prasarana lembaga kursus.
Slide selanjutnya ada syarat dan proses pendirian lembaga pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa update prosedur dan persyaratan pendirian lembaga khusus dan pelatihan. Yang pertama ada pengecekan kembali dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti data KTP, NPWP, KTP pengurus, dan pendiri LKP. Yang kedua, memilih bentuk badan usaha lembaga kursus dan pelatihan. Yang ketiga, ketentuan zonasi lokasi lembaga kursus dan pelatihan. Yang keempat, sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan. Yang kelima, registrasi nomor induk berusaha atau NIB. Yang keenam, adanya persetujuan tetangga lingkungan sekitar. Yang ketujuh, penentuan kurikulum lembaga kursus dan pelatihan. Yang kedelapan, persyaratan penanggung jawab dan tenaga pendidik lembaga kursus dan pelatihan. Yang kesembilan, ada rencana pengembangan satuan pendidikan nonformal dan survei. Yang 10 ada survei. Slide selanjutnya ada pengelolaan lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketika membahas terkait pengelolaan lembaga pendidikan, maka hal tersebut juga akan mengarah pada manajemen pendidikan. Berikut merupakan ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pelaksanaan, D. Pengarahan, dan E. Pengawasan dan pengendalian. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi Setiawati. Baik, terima kasih Mbak Uca. Saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk best practice yang telah kami lakukan di Bimbel Apika Bimbel, nama bimbelnya Apika Bimbel, alamatnya berada di Gang Jambu RT 7 RW 3 dan Gang Pluto RT 4 RW 1 Desa Gondo Arum. Tanggal berdirinya tanggal 2 April 2019 dan 8 September 2021. Untuk syarat masuknya, membawa fotokopi nilai raport semester terakhir dan fotokopi KTP wali murid, serta meninggalkan nomor telepon atau WA. Untuk awal proses pendirian bimbelnya, awalnya ditawari mengajar di TK, dipikir-pikir mendirikan bimbel saja untuk mengisi waktu luang. Dan juga pendidik di desa mengikuti organisasi sehingga dekat-dekat dengan anak. Basicnya ngajar anak TK, Kalistung, lalu nambah ngajar SD, SMP, dan SMA. Untuk pengelolaan bimbelnya, bimbel dikelola oleh 4 pendidik. Apika Bimbel senantiasa membimbing belajar dengan fokus. Berapa banyak pendidik yang mengajar? Ada 4. Lalu untuk pesertanya kisaran dari 50 peserta didik. Untuk kondisi anaknya saat pembelajaran berlangsung, tertib, disiplin, dan mau mendengarkan arahan. Untuk program intensifnya, di Apika Bimbel terdapat kegiatan baca, terus persiapan kenaikan kelas dan UN kelas 6 SD, serta bahasa Inggris. Untuk program reguler, les mapel umum kelas 1 sampai 6 SD, Kalistung untuk usia 4 sampai 7 tahun. Untuk aturan bimbel, yang pertama, informasi umum, bimbingan belajar Apika menyelenggarakan kursus yang bersifat personal. Siswa yang hadir ke tempat kursus bukan guru yang datang ke rumah. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 20. Untuk minggu, libur nasional dan libur semester tutup, serta pengelola berhak meliburkan kursus waktu-waktu dengan slide selanjutnya. Untuk pendaftaran siswa baru, pendaftaran dapat dilakukan dengan langsung datang ke kantor dan mengisi formulir pendaftaran. Saat mendaftar, siapkan biaya pendaftaran dan biaya kursus untuk bulan pertama. Biaya pendaftaran sudah termasuk paket belajar sesuai program kursus yang dipilih.
Siswa baru harus membayar lunas seluruh biaya sebelum periode kursus dimulai. Tidak adanya pembayaran sama dengan kesepakatan kursus hangus. Siswa baru yang mendaftar pada periode minggu kedua hingga minggu ketiga bulan berjalan mulai belajar di minggu ke-1 bulan berikutnya. Untuk minggu keempat bulan berjalan hingga minggu ke-1 bulan baru langsung mulai belajar di minggu pertama bulan tersebut. Selanjutnya, contoh, saat siswa mendaftar di minggu kedua bulan Agustus, maka ia akan mulai belajar di minggu pertama bulan September. Contoh selanjutnya, siswa B mendaftar di minggu pertama bulan September, maka ia bisa langsung mulai belajar di minggu ke-1 bulan September tersebut. Selanjutnya, lapor diri siswa lama. Semua siswa yang pernah mengikuti program kursus apapun di Afika Bimbel digolongkan sebagai siswa lama. Siswa lama diwajibkan lapor diri jika ingin melanjutkan kursus. Siswa lama tidak perlu membayar biaya pendaftaran meskipun berganti program. Siswa lama harus membayar lunas biaya kursus bulanan sebelum periode kursus dimulai. Tidak adanya pembayaran sama dengan kesempatan kursus hangus. Untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri, periode belajar berjalan selama 1 bulan dan dimulai setiap awal bulan. KBM dalam periode belajar dilaksanakan menurut jadwal kursus masing-masing. Siswa berhak memilih frekuensi kursus per bulan dengan pilihan 2 kali seminggu, mendapat jatah 8 kali pertemuan dalam 1 bulan, 3 kali seminggu mendapat jatah 12 kali pertemuan dalam 1 bulan, setiap pertemuan berlangsung selama 1 jam. Dan selama KBM berlangsung, orang tua atau penunggu tidak diizinkan memasuki ruang kelas. Harap tunggu di ruangan yang telah disediakan. Slide selanjutnya, untuk tata tertib kehadiran, yang pertama, siswa harus hadir sesuai hari dan jam kursus yang telah disepakati. Keterlambatan dan atau perubahan waktu kehadiran tanpa konfirmasi akan mempengaruhi jadwal siswa lainnya. Yang kedua, jika siswa hadir lebih awal, harap tunggu sampai jadwalnya dimulai. Yang ketiga, selama menunggu kursus dimulai atau dijemput, harap tidak melakukan hal-hal yang berpotensi mengganggu kegiatan belajar siswa yang lain saat sedang berlangsung. Yang keempat, batas maksimum jumlah kehadiran per bulan yang dibolehkan, khusus untuk yang baca dan kalistung, 2 kali seminggu, 8 kali pertemuan wajib, plus 2 kali pertemuan ekstra bila diperlukan. Yang kedua, 3 kali seminggu, berarti 12 kali pertemuan wajib, ditambah 2 kali pertemuan ekstra bila diperlukan. Siswa diperbolehkan mengganti hari di luar jadwal kursus dengan persetujuan manajemen. Harap konfirmasi terlebih dahulu sebelum hadir. Jumlah kehadiran siswa dapat dimonitor secara transparan melalui kartu pembayaran. Yang terakhir, seluruh staf kami mengajar dan bekerja. Tidak ada staf yang khusus bertugas menjaga siswa, karena siswa 1 jam setelah kursus dimulai, jika tidak yakin dapat menjemput tepat waktu, kami persilakan untuk menunggu di tempat kursus. Selanjutnya, untuk tata cara pembayaran akan disampaikan oleh Mbak Anjar Anggita Risa Sangko. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai tata cara pembayaran. Pembayaran kursus bulanan dilakukan sebelum periode belajar baru dimulai. Contohnya, saat bayar di akhir bulan Juli untuk kursus bulan Agustus, bayar di akhir bulan Agustus untuk kursus bulan September, dan seterusnya. Yang pertama ini, penagihan pembayaran dilakukan berdasarkan periode belajar bulanan yang akan segera berakhir, bukan berdasarkan jumlah pertemuan yang telah dipenuhi. Yang kedua, penagihan pembayaran dilakukan secara langsung saat siswa hadir di kursus atau berupa kartu bayaran dan secara personal melalui WA atau SMS. Yang ketiga, penagihan pembayaran dilakukan setiap akhir bulan berjalan dan harus dibayarkan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya atau pada saat periode belajar di bulan baru dimulai. Yang keempat, reminder pembayaran akan disampaikan secara personal pada H+4 setelah tagihan diterbitkan. Selanjutnya, pembayaran harus lunas atau tidak mencicil secara tunai atau transfer rekening BCA dan Mandiri.
atau bisa menghubungi manajemen untuk nomor rekening. Jika membayar dengan transfer, harap konfirmasi melalui WA atau SMS. Yang terakhir, jika siswa tidak ingin melanjutkan kursus di bulan berikutnya, siswa tidak perlu membayar lagi dan harap lapor kepada manajemen apabila akan berhenti kursus. Selanjutnya ada konsekuensi otomatis. Yang pertama, jika terlambat membayar dan atau jumlah kehadiran wajib kurang dari batas maksimum, maka pembayaran kursus bulan berikutnya tetap ditagihkan di akhir bulan. Yang kedua, jika siswa tidak hadir atau tidak membayar kursus selama 3 bulan berturut-turut, maka siswa tersebut dianggap tidak melanjutkan kursus. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya?
Halo, apakah ada yang mau bertanya? Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.